Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sifa Salsabila dengan NIM 2108627, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi mata kuliah filsafat olahraga, yaitu pengertian luang lingkup filsafat olahraga dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Darwan MKes. Yang akan saya jelaskan adalah pengertian filsafat olahraga. Nah, filsafat sendiri merupakan induk ilmu pengetahuan dan telah dikenal oleh manusia sejak 2000 tahun dahulu pada masa Yunani kuno. Nah, sejarah awal dari filsafat ini ditandai dengan munculnya para tokoh-tokoh berpemikiran besar seperti Thales, Asimondro, dan Ximenes. Nah, filsafat sendiri merupakan suatu usaha atau upaya untuk memahami juga mengerti tentang makna dan nilai yang akan menjawab pertanyaan tentang asal-muasal dan sifat dasar alam semesta yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup serta tujuan kehidupannya, yang pada akhirnya akan berusaha untuk menyatukan hal-hal ilmu dan pengetahuan tentang moral, agama, dan etika. Secara etimologis, filsafat merupakan penurunan dari kata filosofia yang berasal dari bahasa Yunani dan kata menyebut dari kata philos yang berarti cinta, philia yang berarti persahabatan atau ketertarikan kepada, dan sophos yang berarti kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat merupakan suatu cinta kebijakan atau seorang yang berusaha mencari kebijakan atau pecinta pengetahuan yang biasanya disebut dengan filsus atau filsuf. Nah, secara etika, filsafat ini merupakan suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Sedangkan secara metode, filsafat merupakan cara berpikir yang mendalam tentang penelitian yang membutuhkan suatu alasan, kehati-hatian, dan teliti yang memikirkan pengalaman manusia secara mendalam dan teliti. Kemudian adalah definisi filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Pitagoras tahun 572 sampai dengan 497 Masehi. Nah, Pitagoras merupakan orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filosofia yang kemudian dikenal sebagai istilah filsafat. Nah, Pitagoras ini mendefinisikan filsafat sebagai the love of wisdom, di mana ia mengatakan bahwa manusia paling tinggi nilainya adalah manusia yang mencintai kebijakan. Nah, sedangkan wisdom sendiri adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Nah, di mana Pitagoras ini juga mengatakan kebijakan sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan semata-mata. Yang kedua yaitu Socrates dari tahun 469 sampai dengan 399 Masehi, di mana ia merupakan seorang filosof moral yang terkemuka setelah Thales pada zaman Yunani kuno. Ia memahami bahwa filsafat merupakan suatu peninjauan diri yang bersifat relatif atau perenungan asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah pengertian olahraga. Nah, dalam istilah Jawa, olahraga yaitu adalah olahrogo, di mana olah yang berarti melatih diri sendiri menjadi terampil dan rogo yang berarti raga. Nah, jadi olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematik untuk tujuan atau untuk meningkatkan suatu kualitas yang lebih tinggi. Menurut Wikipedia sendiri, olahraga artinya adalah melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Berdasarkan arti kata dalam Undang-Undang Ketentuan Pokok Olahraga pada tahun 1997 pasal 1, olahraga adalah semua jenis kegiatan jasmani yang disertai dengan semangat untuk melelahkan diri sendiri ataupun olahraga yang dilakukan secara kesatria, sehingga olahraga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia. Nah, fungsi dari olahraga adalah menyehatkan tubuh dan memastikan organ tubuh tetap sehat. Nah, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi, filsafat olahraga adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas yang lebih tinggi, atau aktivitas melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani yang dilandasi dengan semangat untuk melelahkan diri sendiri ataupun orang lain yang dilakukan secara kesatria. Filsafat olahraga memiliki tanggung jawab untuk mempersatukan berbagai kajian ke dalam rumusan secara terpadu dan mengakar ke dalam 3 dimensi ilmiah, yaitu anatologi, epistemologi, dan aksiologi.
Asumsi dasar anatologi olahraga adalah gerak inisiasi atau human movement sebagai potensi untuk dikembangkan ke arah kesempurnaan. Nah, fokus pada gerak inisiasi inilah yang menyebabkan epistemologi olahraga menjadi lebih bertendensi ke empirisme terbuka. Artinya, sistem yang memiliki implikasi epistemik terus-menerus berubah karena pengaruh eksternal. Nah, akibat pengaruh inilah terbuka pendekatan antar, dan lintas disiplin. Yang kedua yang akan kita bahas adalah ruang lingkup filsafat olahraga. Nah, filsafat dinilai sebagai ilmu yang istimewa karena dari umurnya kita tahu bahwa filsafat merupakan ilmu yang paling tua sehingga dikenal sebagai induk dari berbagai ilmu. Nah, filsafat memiliki ruang lingkup pembahasan atau kajian yang luas objeknya atau lapangan penyelidikan yang mencakup semua yang ada dan yang mungkin ada. Nah, dalam ruang lingkup filsafat olahraga terdapat dua macam, yaitu yang bersifat umum dan khusus. Yang pertama yaitu bersifat umum, meliputi metafisika, yaitu filsafat yang membahas tentang kebenaran atau esensi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu metafisika berarti sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Yang kedua yaitu estetika. Nah, merupakan mengkaji tentang keindahan, baik itu keindahan alam maupun seni. Yang ketiga, asiologi. Nah, merupakan kajian dari filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan dan manfaat ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu logika, berasal dari kata Yunani yang berhubungan dengan kata logis yang berarti berpikir atau perkataan berpikir. Orang yang pertama kali menyebutkan kata logika adalah Cicerus pada abad ke-1 sebelum Masehi. Namun belum ditetapkan sebagai hukum logika berpikir. Nah, Alexander Afro adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu. Yang kelima yaitu etika. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku atau adat manusia dalam pergaulan sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku yang baik. Yang keenam yaitu epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau pengetahuan secara sistematik. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dan yang terakhir adalah filsafat manusia, merupakan bagian dari sistem filsafat yang membahas tentang hakikat esensi manusia. Yang kedua yaitu bersifat khusus. Yang pertama, filsafat ketuhanan. Nah, filsafat ini mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhannya melalui akal pikiran semata-mata, yang kemudian kebenarannya didapati dari wahyu ataupun kitab suci. Yang kedua yaitu filsafat sejarah, merupakan filsafat yang membahas tentang perubahan-perubahan yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain dan hukum-hukum yang menguasai perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu filsafat hukum, merupakan cabang dari filsafat tingkah laku atau etika yang membahas tentang hakikat ilmu atau ilmu yang membahas hukum secara filosof. Yang keempat yaitu filsafat politik dan ideologi. Filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, dan menyeluruh yang pemikiran-pemikirannya berkaitan dengan politik. Sedangkan dalam permasalahan ilmu, ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul ide yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat. Yang kelima yaitu filsafat komunikasi, yakni suatu disiplin menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis, teori, juga proses komunikasi yang meliputi seluruh dimensi menurut bentuk, sifat, tatanan, fungsi, tujuan, teknik, dan metodenya. Dan yang terakhir adalah filsafat bahasa, merupakan salah satu pergerakan pemikiran yang sumbangsinya terhadap persoalan kehidupan manusia tidak bisa diabaikan. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah sejarah perkembangan filsafat olahraga. Yang pertama pada zaman Yunani klasik. Nah, pada zaman ini memegang peranan krusial di mana
Pada zaman ini telah terjadi perubahan besar pada pola pemikiran manusia, dari mitos ke pola pemikiran yang lebih rasional. Manusia yang dulunya pasif dan pasrah akan menghadapi fenomena alam berubah menjadi lebih aktif dan kreatif, akan menguasai alam, yang pada akhirnya membuat alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. Yang kedua yaitu zaman pra-Yunani kuno. Nah, pada zaman ini metodologi menjadi dasar kuat untuk menjelaskan sesuatu dalam alam dan menjelaskan teka-teki dalam semesta. Sebelum filsafat lahir, sudah ada karya-karya yang besar yang digunakan sebagai buku pendidikan di kalangan rakyat Yunani. Nah, terdapat pula kebudayaan berperadaban tinggi yang mana ilmu-ilmu tertentu seperti ukur dan hitung sudah ada. Yang ketiga yaitu zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman ini tidak lagi dikuasai oleh mitos, melainkan oleh logos atau rasio, dan sudah mulai muncul rasa ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru yang mana menjadi dasar dari ilmu pengetahuan modern. Yang keempat yaitu zaman pra-Sokrates. Nah, pada zaman ini para tokohnya disebut sebagai filsuf alam. Nah, ciri menonjol dari zaman ini adalah pengamanan gereja kosmis dan fisis yang menemukan dan mencari gagasan atau asas atau prinsip dari segala sesuatu. Beberapa tokoh pada zaman ini yaitu yang pertama Thales. Thales dikenal sebagai peletak dasar pemikiran filsafat yang berhasil meramalkan kejadian gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Thales juga membuat spekulasi atau pembuktian tentang zat dasar penyusun segala materi di dunia ini atau segala materi di alam ini adalah air. Walaupun dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, tapi Thales berhasil membuktikan bahwa spekulasi-spekulasi pemikirannya bukanlah sekedar spekulasi tanpa dasar. Yang kedua yaitu Heraklitus, berasal dari Elpus di Asia Kecil. Ia meyakini bahwa perubahan terus-menerus atau aliran merupakan ciri alam yang paling mendasar. Ia juga mengatakan bahwa dunia ini dicirikan dengan kebalikannya. Jika tidak ada lapar, maka kita tidak akan pernah tahu rasanya kenyang. Jika tidak pernah sakit, maka kita tidak akan tahu rasanya sehat. Nah, ia juga mengatakan bahwa baik maupun buruk memiliki tempat masing-masing yang tak terelakkan tatanannya. Tanpa pengaruh dari dua hal yang berkebalikan ini, maka niscaya dunia itu tidak akan pernah ada. Yang ketiga yaitu Demokritus, berasal dari Abdera, pantai utara Aegea. Ia setuju dengan pendapat para pendahulunya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan karena segala sesuatunya benar-benar berubah. Karena itu ia berpendapat bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok senat kecil yang tidak terlihat dan mereka masing-masing kekal abadi yang disebut dengan atom, yang berasal dari kata atom yang artinya tidak dapat dipotong. Yang kelima yaitu filsafat abad pertengahan pada tahun 6 sampai dengan 15 Masehi. Nah, abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para teolog. Nah, pada abad ini ilmu-ilmu dan filsafat dilihat sebagai pelayan agama dan terjadinya pemerosotan pada penemuan ilmu-ilmu dan filsafat akibat otoritas agama pada gereja yang terlalu besar dan otoriter. Yang keenam yaitu kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Nah, ditandai dengan kebangkitan atau kelahiran kembali peradaban seni dan sastra pada zaman dahulu. Juga zaman terbebasnya pemikiran manusia dari dogmatis agama. Juga semakin menonjolnya atau sadarnya atas kekuasaan manusia dan semesta. Juga kemajuan dunia tergantung kepada usaha dan hasil kerja kita sendiri. Yang ketujuh, zaman modern. Pada zaman ini muncullah pemikiran Yunani seperti rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Zaman ini juga telah muncul intelektual seperti Gerard van Crona dan Francisco Roger Bacon. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer. Nah, zaman ini tugas filsafat bukanlah lagi membuat pernyataan, tetapi menyelesaikan persoalan yang timbul akibat kesalahpahaman. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.